Pemirsa, seorang imam musola tewas dibunuh orang tidak dikenal. Upaya pencarian pelaku pun berbuah hasil. Pelaku menyebut tega menghabisi nyawa korban lantaran kesal cintanya terhadap cucu korban tidak direstui. Selain berita tadi, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore selengkapnya untuk Anda. Dalam kegiatan berkunjung, pelaku mendapatkan sambutan yang kurang baik sehingga pelaku merasa sakit hati dan berencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Jelang azan salat subuh, musola di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat mendadak heboh. Teriakan pemuka agama di kawasan tersebut memecah keheningan warga. Tak lama kemudian, jamaah musola yang hendak salat subuh berjamaah mendapati Saidi, pria berusia 70 tahun tewas dengan keadaan berlumuran darah. Ia ditusuk orang tak dikenal yang langsung melarikan diri setelah melakukan aksi kejamnya. Upaya pelariannya pun berhasil terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi membentuk tim khusus untuk memburu pelaku. Sholat sunnah, wirid, nggak lama itu azan. Nggak lama azan, setelah azan, habis sholat sunnah lagi, qobliyah. Saya kedengaran tuh suara abang teriak tuh, "Woi, paling!" gitu. Bang saya kaget, pas sholat itu saya ubar ke depan, ke depan saya, "Ada apa bang?" "Saya ditabok," kata dia gitu. Pas ditabok saya turun, "Mana orangnya? Kabur ke sana," kata dia. Dia bilang ditabok, saya nggak perhatiin lagi, kata dia. Ditabok mereka nggak berdarah. Pas anak keluar dilihatnya darah belum. Bapak berdarah. Sepekan berlalu, orang yang bertanggung jawab atas tewasnya imam musola tersebut pun berhasil ditangkap. Dirinya diamankan jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Kampung Muara Bahar, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku berinisial MGS mengaku tega menghabisi nyawa korban lantaran dendam dirinya kerap direndahkan. Diketahui MGS pernah menaruh hati kepada cucu korban berinisial A. Saat sedang bersama dengan A, korban pernah melontarkan kata-kata yang menyakiti hati pelaku. Kemudian pelaku menaruh hati kepada cucu korban atas nama A. Kemudian pelaku datang berkunjung ke rumah A yang juga rumah korban. Namun dalam kegiatan berkunjung atau bertamunya, pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku, atau terkesan seperti merendahkan pelaku, sehingga pelaku merasa sakit hati dan berencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Dendam yang ditanam selama 2 tahun berbuah petaka bagi Saidi. MGS membulatkan tekadnya untuk mengakhiri nyawa korban dengan membeli sebilah pisau di salah satu toko swalayan. Mengetahui targetnya adalah seorang imam musola yang setiap hari melaksanakan ibadah sholat subuh, MGS menunggu korban di sekitar lokasi kejadian. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku pun tak segan-segan menunaikan niatnya. Atas perbuatannya, MGS dijerat dengan pasal berlapis, yaitu 338 KUHP tentang pembunuhan dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Seorang pemuka agama di daerah Garut, Jawa Barat turut menjadi korban keganasan seseorang yang hendak menguasai harta. Ening, warga kampung Lewi Letak, Desa Cipang Ramatan, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat terkejut didatangi oleh Deta, seorang gadis berusia 15 tahun yang sudah babak belur dan terluka di bagian wajahnya. Sambil meminta tolong, Deta menceritakan bahwa ibu kandungnya tewas karena dibunuh oleh seseorang bernama Otang. Mendengar cerita itu, Ening pun langsung mendatangi rumah Deta. Benar saja,
Di sana Ening mendapati orang tua Deta, Neneng, yang sudah tak lagi bernyawa di dalam kamar mandi. Neneng yang diketahui sebagai guru mengaji di wilayahnya tersebut diduga menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Pasalnya sepeda motor beserta dengan surat-surat kendaraan miliknya raib digondol pelaku. Bangun tidur, melihat di luar sudah banyak orang. Ternyata ada kejadian yang pembunuhan. Ternyata yang dibunuh itu saudara masih tetangga, yaitu yang bernama Bin Neneng lah kalau dalam bahasa Sunda. Yang dibawa katanya, kata anaknya dia itu perhiasan yang kalau bahasa apa itu yang sama STNK yang dibawa dia sama motornya. Kejadian bermula saat Otang yang sudah berniat ingin menguasai sepeda motor jenis Matic milik Neneng datang ke rumah korban. Tanpa rasa ragu, Otang langsung meminta kunci motor beserta dengan surat kendaraan yang sudah ia incar. Neneng yang tak ingin hartanya direbut pun mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun apa daya, wanita berusia 43 tahun tersebut tak mampu mengalahkan keganasan pelaku. Neneng pun tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi. Puas menghabisi nyawa Neneng, Otang langsung membangunkan Deta yang sedang tertidur di kamarnya. Saat itu pelaku meminta anak korban untuk memberikan kunci motor dan surat-surat kendaraan. Deta yang belum menyadari kejadian sebenarnya berjalan menuju kamar mandi. Saat itulah dirinya benar-benar terkejut melihat ibu kandungnya menjadi korban pembunuhan. Otang yang takut Deta berteriak meminta pertolongan langsung memukul wajah gadis tersebut. Deta yang tak berdaya kemudian diikat dengan tali agar tidak melarikan diri. Tak lama kemudian, Otang pun berhasil mendapati kunci motor dan surat kendaraan incarannya. Tanpa pikir panjang, Otang langsung melarikan diri dan meninggalkan Deta yang masih terikat. Beruntung, Deta berhasil melepas jerat tali yang melingkar di tubuhnya. Seketika dirinya langsung mendatangi rumah Ening untuk meminta pertolongan. Pada saat penangkapan tersangka, pada saat kita bawa kemarin untuk mencari menunjukkan lokasi HP yang sekarang masih kita cari, tersangka melakukan perlawanan dan kita lakukan tindakan terukur. Hampir 2 pekan, Otang lari dari incaran polisi. Dirinya berhasil ditangkap tim Resmo Polres Garut di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saat disantroni polisi, Otang sempat melakukan perlawanan. Dirinya pun dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Dengan kondisi tak mampu berjalan, Otang kini harus menjalani mendekam di balik jeruji besi. Sampai membawa parang, kemudian membacok daripada isi keluarga tersebut. Tanpa bicara apapun langsung membacokkan golok itu ke arah kepala istrinya 2 kali, kepala anaknya 1 kali. Seorang pria di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur tega membunuh paman dan keponakannya sendiri yang masih balita. Pelaku yang bernama Sunario membacok kedua korban menggunakan senjata tajam hingga meregang nyawa seketika. Diduga para korban tak sempat melawan karena pembunuhan tersebut terjadi saat keduanya sedang tertidur. Aksi kejam pelaku terungkap saat dirinya keluar rumah dengan membawa parang berlumuran darah segar. Saat itulah ia tertangkap mata kakaknya bernama Rudin. Saat ditanya, Rudin justru dikejar dengan parang yang baru saja digunakan untuk mencabut nyawa kedua korban. Beruntung, Rudin berhasil menyelamatkan diri. Dengan dibantu puluhan warga, Rudin berhasil mengamankan Sunario yang saat itu sedang kalap. Korban ini di rumah didatangi oleh pelaku. Diduga pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan, sampai membawa parang, kemudian membacok daripada isi keluarga tersebut, sehingga mengakibatkan 2 orang termasuk wanita 1 meninggal dunia.
lebih jelasnya nanti kami update ya. Karena ini yang kami lakukan, nanti kita lakukan penyelidikan lebih. Dan informasinya pelaku ini lagi mempelajari ilmu hitam dan benar nggak? Sebenarnya masih kita dalami, jadi yang bersangkutan berdasarkan keterangan para saksi masih diduga mengalami gangguan kejiwaan. Polisi pun hingga kini masih mendalami motif pasti kasus pembunuhan ini, karena sempat beredar rumor bahwa pelaku mulai mengalami perubahan perilaku setelah disebut-sebut belajar ilmu tertentu. Tak hanya di Situbondo, aksi kekerasan yang dilancarkan saat korbannya tertidur juga terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Pelaku merupakan seorang suami yang tega membacok istri dan anak kandungnya sendiri. Malam itu bukan belayan kasih sayang seorang suami yang membangunkan istrinya. Namun sabetan senjata tajam dari tangan pria tercintanya lah yang membuat ia tersadar dari tidur. Golok milik Sulhadi mendarat tepat di kepala Istiah sebanyak 2 kali. Sedangkan R, anaknya yang masih berusia 13 tahun, mendapatkan sabetan benda tajam dari sang ayah sebanyak 1 kali. Ke belakang ternyata sudah bawa golok, kemudian tanpa bicara apapun langsung membacokkan golok itu ke arah kepala istrinya 2 kali, kemudian ganti mengarahkan ke arah kepala anaknya 1 kali. Kedua korban sontak mengalami pendarahan yang hebat. Kendati demikian, naluri bertahan hidup Istiah berhasil menyelamatkan keduanya dari maut. Dirinya melawan dan merebut golok dari tangan sang suami. Kedua korban pun langsung lari keluar rumah untuk meminta pertolongan warga. Beruntung, nyawa kedua korban berhasil terselamatkan usai mendapatkan perawatan medis di rumah sakit yang tak jauh dari lokasi kejadian. Diduga pelaku melakukan aksinya karena mengalami depresi berat. Ia diketahui memiliki riwayat kesehatan jiwa setelah lama tidak dapat panggilan bekerja.